Itu dia tuh, hipertensi, tekanan darah tinggi yang disebabkan bisa karena faktor genetik atau karena pola hidup. Dan pola hidup ini yang bisa kita modifikasi, Intan, supaya kita terhindar dari darah tinggi. Salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Betul. Nah, makanan apa aja nih Dokter Haikal? Nah, pas banget nih, di tengah kita sudah ada Dr. Naria Haryono, spesialis gizi klinik. Halo Siang, Dokter apa Haikal, kabar? selamat siang Intan. Halo dokter, siang dokter. Dokter, ini banyak banget di depan kita makanan-makanan, banyak banget nih ternyata ya. Nah dokter, tapi kita langsung aja ke fakta mitos yang pertama ya. Ini katanya kalau rutin konsumsi garam dengan takaran yang tinggi, ini bisa menyebabkan hipertensi. Ini fakta atau mitos? Oh fakta banget, Fakta, rasanya kenapa? ya orang udah banyak tahu ya. Jadi garam itu beresiko sekali menaikkan tensi, tekanan darah. Seberapa banyak? Nah, dianjurkan itu rata-rata konsumsi garam sebaiknya sebanyak 5 gram aja sehari. 5 gram tuh semana 5 gram 1 sendok teh tahu ya, itu rata. Oh, 1 sendok teh Ya, rata. sayangnya Sehari. orang Indonesia kan cita rasanya tuh bervariasi dan ada Betul. juga yang suka gurih. Nah, konsumsi garam ini bisa mencapai lebih dari 10 gram per hari. Jadi resikonya berkali-kali lipat, apalagi kalau sudah ada faktor resiko Betul. keluarga gitu ya atau turunan. Iya. Garam bukan hanya maksudnya bukan hanya yang berupa gini apa garam kasar, Iya. tapi hati-hati yang namanya natrium atau sodium biasanya Itu ada di mana? ada di makanan-makanan kemasan, minuman yang berasa karena sifatnya kan mengawetkan. Jadi harus hati-hati nih kalau yang ada tekanan darah tinggi. Perhatikan kandungan natrium atau sodium. Oke. Oh, ini maksudnya generasi mecin ya dok ya? Ini mecin tuh enak dokter. Ya. Nah, biasanya makanan-makanan apa sih dok yang kalengan? Kalengan atau makanan kemasan itu ada Iya. natrium atau sodiumnya yang tinggi. Oke. Ya. Oke. Dok, ini kan topik kita kalau misalnya mengalami hipertensi, jangan risau, bisa diatasi dengan Bisa makanan-makanan banget, yang bisa apa banget. aja, Dok? Kalau makanan yang di depan kita ini apakah bisa membantu mengatasi hipertensi? Harusnya sih oke semua nih. Oke Kalau semua yang ya? ini tadi ya Garam. garamnya. Oh iya, ini Ini ada enggak apa ya? aja nih dokter? Ya, jadi gini, menurut ada yang namanya istilah kerennya DAS diet. DAS diet itu dietary approaches to stop hypertension. Jadi Iya. ada anjuran-anjuran gitu ya. Contohnya, konsumsilah sayur dan buah 5 serving masing-masing per hari. 5 serving? Mas? 5 takaran, jadi 5 kali lah paling enggak Oh, sehari. oke. 5 kali Iya. buah, 5 kali sayur. Oh, Sehari? Sehari. Satu servingnya seberapa? Satu servingnya kira-kira 1 mangkok. Sayur Atau apapun dok? Sayur apapun atau buah apapun. Oke. Selain itu juga kacang-kacangan kayak gini Oke. nih. Oh, kacang apa aja dok? Kacang apapun. Apapun? Ya, karena Oh. itu memang oke sekali untuk ternyata mampu menurunkan atau mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Oke. Oke, Iya. jadi apa aja ya dok ya, Iya. dokter-dokternya bisa di kayak dokter merah, kacang merah. Kacang merah, Iya. kacang kedelai, kacang tanah, bahkan ikan. Ikan seperti apa? Karena kita pengennya kan kalau hipertensi itu dampaknya kita nggak mau berdampak buruk gitu ya. Jadi kita perlu omega 3 untuk antiinflamasi. Nah, Iya. adanya di ikan kembung nih. Oh, oke. Oh gitu, Dok ya. Nah, ini ada fakta mitos, Dok, yang dipercaya masyarakat ya. Iya. Konsumsi mentimun dan labu siam kukus dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Oh, ini fakta. Fakta Fakta. dokter. Iya. Di depan Intan nih ada mentimun. ada saya. timun. Berapa banyak dan kenapa dok? Kok Jadi bisa? gini, kenapanya? Jadi dalam mentimun termasuk juga labu siam Iya, tadi ya, labu siam. ternyata mengandung kalium yang cukup tinggi. Jadi kalau orang-orang yang hipertensi ini butuh ekstra kalium. Dan juga kadang-kadang ada nih yang dikasih, mungkin beberapa pasien yang hipertensi sudah akrab sekali dengan, oh saya lagi dikasih obat untuk ngeluarin air atau yang bersifat diuretik gitu ya. Nah, diuretik alami itu ada di dalam labu siam dan juga ada di dalam ketimun. Nah, supaya dapatnya lebih bagus, ada baiknya kalau makan labu siam dan timun ya nggak usah dipotong kecil-kecil karena potongan yang makin kecil kemudian dibilas ini ternyata mengeluarkan kalium cukup banyak. Oh, jadi kalau dari kondisi utuh gini, Itu lebih terus baik. dicuci lebih baik baru Ya. dipotong-potong ya. Nah, untuk terus kalau dapat- banyaknya berapa banyak dokter? Nah, sebenarnya kan tadi kita diharapkan konsumsi sayur dan buah 5 serving nih, 5 sayur 5 kali buah. Nah,
dalam 5 kali sayur ini ada baiknya kalau bervarian, dan salah satu diantaranya boleh masukkan varian timun maupun labu Oke. siam. Oh, Iya. ini sering kan tapi dokter ya, kayak misalnya kalau kita habis makan nasi goreng, misalnya nasi goreng kambing, terus pasti pakai enggak, terus habis itu pasti ada mentimunnya selalu. Iya dokter ya? Ya mungkin buat penawar ya, tapi sebenarnya bukan itu. Jadi enggak ya? maksudnya timun yang ada di tambahan nasi goreng Iya. itu kan terlalu sedikit ya dok. Betul. Jadi kadang-kadang cuma 2 slice. Padahal yang kita butuhkan itu per serving ini kira-kira ya dua timun ukuran sedang. Oh, nah dokter di depan itu kan kita ada bawang putih. Ini bawang putih tunggal kan dokter? Ya, Ini betul. katanya ini ketop banget bisa mengatasi hipertensi. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta? Iya. Kenapa dokter? Jadi ini bawang putih maupun yang beruas-ruas maupun bawang putih tunggal ataupun disebut juga bawang putih lanang kadang-kadangnya kalau orang di Jawa. Ini ada zat aktifnya namanya alisin. Alisin. Ya, ini yang ternyata mampu membuat pembuluh darah itu lebih elastis. Jadi kalau lebih elastis ini diharapkan aliran darahnya juga lebih lancar. Jadi tekanan darahnya diharapkan bisa turun. Selain itu ternyata terbukti orang-orang yang sulfurnya kurang ini beresiko tekanan darahnya sering lebih tinggi. Nah, sulfur itu salah satunya ada di bawang putih. Takarannya berapa? Rata-rata sih kalau bentukan seperti ini 4 gram, jadi nggak banyak-banyak. Itu pun sudah include bawang putih yang biasa kita gunakan untuk masak. Oke. 4 gram. Ya. Dok, tapi kalau misalnya andai kata dimasak atau diproses, apakah itu akan menghilangkan nutrisinya, dok? Harusnya kalau yang seperti kandungan sulfur harusnya sih tidak. Ya, Oke. kalau seperti protein, vitamin, nah biasanya dengan proses pengolahan, pemasakan ini memang ada beberapa proses yang menyebabkan kandungannya jadi lebih sedikit. Oke. Oh, Iya. jadi kalau bawang-bawangan kayak dokter ya. Ya. Betul. Oh, jadi pokoknya tadi bawang putih yang tunggal ataupun yang apa tadi? Biasa yang beruas-ruas biasa yang biasa siung kita siung Itu ya. juga bagus ya. Boleh Oke. sekali. Iya. Dok, ini juga ada yang mengatakan katanya kalau konsumsi yogurt baik untuk mengatasi hipertensi. Fakta atau mitos, dok? Ini dok, Fakta. yogurt. Yogurt, ya. Fakta, dokter. Fakta. Dan memang yang diharapkan tentunya yogurt yang plain ya, Oh, yang plain. ya tidak ada campuran rasa. Kemudian ingat kalau misalnya ini biasanya udah kemasan, dilihat juga nih natriumnya banyak betul. atau enggak gitu ya. Ya. Jadi Kenapa? harusnya Ha-ha. natriumnya seberapa? Harusnya tadi natrium tuh sehari kalau diukur sarannya kurang dari 2.400 mg, itu setara dengan 1 sendok teh garam tadi yang rata. Jadi jangan ada tambahan-tambahan lain, natrium yang Harus lain. dibaca. Tapi dokter Harus. kan jenis-jenis apa tuh namanya Yogurt. yogurt itu kan banyak dok. Ada yang cair kayak gini, ada yang kental. Nah itu Iya. yang mana dok yang dipilih? Mana aja? Oh mana aja? Karena ternyata penelitian membuktikan bahwa konsumsi secara teratur 5 kali seminggu ini ternyata terbukti mampu menurunkan tekanan darah bahkan bisa sampai 8 mm Hg. Jadi sistoliknya turun, Lima kali bawahnya seminggu. juga turun. Nah ini gitu. berapa mili biasanya dok? Biasanya satu serving sekitar 200-an mili. 200 milian ya. Tapi tentunya pilihlah yang plain dan ya, low fat juga, dan dok ya. low fat, plain, dan Iya. ingat rutin. Rutin. Karena mau turunkan tensi minum sekali itu nggak jaminan. Dokter, ini di Iya. depan aku udah ada daun seledri. Ini katanya efektif dan ampuh banget buat ngatasin hipertensi. Ini fakta atau mitos? Ngetren Jangan banget. dijawab dulu dokter. Kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Wow, ternyata emang hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya dokter Haikal Betul, ya? Intan. Jadi nggak hanya stroke dan jantung, tapi juga bisa bikin gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan gangguan pada mata, Intan. Wow, nah ini berarti nih dokter gimana nih dokter cara ngatasinnya? Kan tadi ada yang belum dijawab ya dokter ya. Ini katanya kalau seledri ini bisa membantu mengatasi hipertensi. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta? Fakta. Jadi memang ada fitochemical dalam seledri. Ada seledri yang bentuknya kayak gini biasanya dibuat sop ya. Ada juga yang bentuknya gede-gede tuh seleri ya. Yang bisa di jus ya? Ya, jadi itu memang mampu menurunkan tekanan darah. Tetapi harus hati-hati karena kadang-kadang saking semangatnya ingin menurunkan tekanan darah, konsumsinya menjadi monoton itu terus dan jumlahnya berlebihan. Beberapa kasus akhirnya tekanan darahnya jadi drop. Oh, jadi Dan itu kan malah bahaya. berlebihan juga Ya. ya? Kemudian juga untuk seledri, hati-hati untuk orang yang alergi. Mm-mm. Oh, ada alergi dok? Ya, bisa terjadi alergi tidak cocok walaupun kasusnya jarang, tetapi ini tetap harus hati-hati. Termasuk juga yang ada beresiko perdarahan. Oh, Perdarahan? Iya, jadi kalau memang ingin lebih oke lagi,
Kalau untuk penderita hipertensi, kalau untuk menjaga oke ya, menjaga kita bisa konsumsi setiap Ya. hari. Tapi kalau untuk penderita hipertensi, apalagi yang belum terkontrol, ini ada baiknya memang komunikasikan dulu juga dengan dokternya bahwa saya berniat sekali untuk menambahkan seledri untuk menurunkan tekanan darah. Berapa Karena banyak sih dokter? sebenarnya banyaknya berapa banyak bentuk bentuk alaminya itu tidak ada patokan. Biasanya kan kita konsumsi sayur tuh per hari per kali makan 100-an gram sampai 150 bisa ya. Tetapi kalau misalnya ini dominan datang dari seledri, takutnya tekanan darah yang belum terkontrol disertai pengobatan yang kita belum ketemu nih obat yang cocok, lalu akhirnya tekanan darahnya jadi amburadul naik turun. Nah, dokter ini artinya apakah seledri aja atau kayak daun-daunan, pokoknya sayur-sayuran hijau itu bisa membantu mengatasi hipertensi? Ya, seledri punya fitokemikal tadi yang mampu menurunkan hipertensi. Walaupun dalam kenyataannya untuk sehari-hari khusus penderita hipertensi nih obat itu memang kalau memang sudah dianjurkan untuk konsumsi obat, konsumsilah obat. Jadi kita bantu dengan konsumsi makanan-makanan yang memang membantu menurunkan. Termasuk diantaranya selain seledri pastinya konsumsi dong sayur dan buah tadi 5 porsi sehari. Karena itu yang lebih terbukti. Oke. Nah dok, nih di tangan saya ada buah unik nih, buah beet. Nah katanya buah beet ini bisa membantu untuk mengatasi hipertensi. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Ya. Ya, jadi beet ini memang kandungan antioksidannya tinggi dan dia juga mempengaruhi nitric oxide. Jadi apa itu nitric oxide? Jadi dia juga yang mempengaruhi permukaan pembuluh darah arteri supaya lebih elastis. Jadi tekanan darahnya dibantu biar tidak terlalu tinggi. Dokter, aku berarti salah dong. Kalau waktu itu kayak aku pernah darah rendah, terus disuruh minum buah beet, ternyata salah ya? Ya, jadi keuntungan kalau kita mengonsumsi bahan-bahan yang alami, ini kan kandungannya itu bervariasi. Betul. Dan biasanya kalau sudah berwarna cerah seperti ini antioksidannya ya dok. Nah, jadi bukan hanya dampak, makan ini berarti hipertensi teratasi, bukan. Jadi dia akan membantu mengatasi hal-hal yang berkaitan sama inflamasi dan oksidasi. Jadi artinya pemirsa, kalau sudah menderita hipertensi, jangan lupa untuk rutin minum obat dan makanan ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Seperti itu dok ya? Betul sekali. Dokter, makasih banyak dokter. Terima kasih. Informasinya luar biasa banget. Terima kasih. Makasih pemirsa di rumah, nggak terasa ya udah 1 jam kami menemani Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal. Saya Intan Salmadina. Indonesia, hidup sehat.